Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kualitas Islam kita, menambahkan kualitas iman kita, menyampaikan kita kepada derajat muhsinin. Jamaah barakallahu fikum. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada orang-orang di sebelahnya, ta'alau najlisu sa'atan nuzidul iman. Kemarilah kita duduk sebentar untuk kita menambahkan iman kita. Dan semoga duduknya kita sebentar ini dari maghrib sampai isya menambahkan kualitas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah barakallahu fikum. Kita sudah bahas yang kaitannya dengan sirah nabawiyah di pertemuan yang lalu. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang soduk, beliau orang yang terpercaya, orang yang amanah, kemudian dimintai oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang dengan hartanya. Kemudian Khadijah kepingin menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sedikit telah membahas tentang Ka'bah. Tentang Ka'bah, yaitu Ka'bah pertama kali dibangun adalah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kapan dibangun? Ketika Nabi Ismail baru datang? Bukan. Tapi ketika Nabi Ismail sudah remaja. Bukan ketika masih kecil, tapi ketika sudah remaja. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam datang ke Mekah menjenguk anaknya dan mendapatkan perintah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Kata Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Ka'bah itu tempatnya, pondasinya sudah Allah tentukan, sudah Allah ciptakan semenjak Allah menciptakan bumi. Tapi dibangunnya pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jamaah barakallahu fikum. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Awalnya disebutkan bahwa Ka'bah itu tingginya setinggi Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih tinggi lagi sedikit. Dari mana lebih tinggi lagi sedikit? Dari makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu dipakai oleh Nabi Ismail alaihissalam, dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menaikinya, kemudian melihat di atasnya Ka'bah sudah rata atau belum, sudah sejajar atau belum. Disebutkan dalam riwayat tempatnya makam Ibrahim itu ada dua riwayat. Riwayat pertama, makam Ibrahim itu berada tepat di sebelahnya Ka'bah. Kalau sekarang kan sekitar mungkin 5 meter atau 7 meter ya, kurang lebih dari Ka'bah. Sekarang ada riwayat menyebutkan makam Ibrahim tempatnya pertama ada di sebelah Ka'bah langsung, dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah, Allah jadikan di batu itu ada bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini sebuah mukjizat dan ini adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan mukjizat ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang naik batu, nggak mungkin batu itu kemudian jiplak kaki ya. Kok bisa? Berarti ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat untuk siapa jamaah? Untuk Nabi ya.
Terkadang kaum muslimin mengatakan saya dapat mukjizat. Padahal bukan nabi. Bahasa yang agung ini sebaiknya jangan dibawa kepada orang biasa. Ini adalah istilah untuk nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang soleh ketika mendapatkan suatu hal yang luar biasa disebut sebagai karamah. Kalau kita disebut sebagai kebetulan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian riwayat yang kedua, makam Ibrahim itu memang berada di tempatnya sekarang, gak langsung ada di sebelahnya Ka'bah. Kemudian ada sejarah menyebutkan Ka'bah ini kemudian kena banjir, dan Ka'bah gampang kena banjir. Kenapa? Karena Ka'bah itu ada di wadi, ada di tempat yang di bawah, di lembah. Sebelah-sebelahnya itu gunung-gunung, gumuk-gumuk. Makanya kita tahu di sebelahnya Ka'bah ada gunung Sofa, ada gunung Marwah. Di sebelahnya Sofa ada gunung namanya Jabal Abi Kubais. Dan gunung-gunung semuanya. Jadi sangat mudah kena banjir. Oleh karenanya disebutkan dalam sejarah, bukan di dalam hadis, bahwa Ka'bah ini pernah hancur kemudian dibangun kembali oleh Amalik. Amalik ini istilah kerajaan yang pernah menguasai Arab, dan mereka ini bukan orang-orang Arab. Mereka ini bukan orang Arab, disebutkan dari Afrika, dari perbatasan Arab, kemudian masuk ke Arab, awalnya jadi budak, tapi kemudian mereka jadi pemimpin-pemimpin. Disebutnya apa? Amalik. Kemudian Ka'bah juga pernah runtuh, kemudian dibangun oleh Bani Jurhum. Ini yang ketiga, sama Bani Jurhum. Kemudian yang keempat, Ka'bah ini pernah rusak, kemudian diperbaiki, dibangun ulang oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW umurnya 35. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Nabi. Jamaah barakallahu fikum, kita sudah bahas bagaimana ketika itu Hajar Aswad, ceritanya Hajar Aswad. Subhanallah, Hajar Aswad ini orang-orang Arab dahulu mereka sudah beleh kambing, kemudian darahnya itu yang ada di pedangnya diangkat ke atas. Kalau Hajar Aswad bukan saya yang naruh, perang. Melihat ada kabilah seperti itu, kabilah yang kedua beleh kambing, kalau ada bukan selain saya, perang. Kabilah ketiga, keempat, kelima, keenam, banyak kabilah di Arab seperti itu, di Mekah seperti itu. Jadi mereka ini sudah hampir saja berperang besar antar saudara, sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang Mekah. Sampai kemudian Mughirah berkata, Mughirah ini disebut hakimnya mereka, kalau kalian mau mengikutiku, maka saranku besok pagi orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram dialah yang menaruh Hajar Aswad. Ketika melihat Nabi SAW yang datang, yang masuk ke Masjidil Haram, mereka semua berkata, radina bil amin. Kalau yang ini orang jujur, kalau yang ini orang amanah, kalau yang ini orang baik, kita semua ridha Muhammad SAW yang menaruh Hajar Aswad. Subhanallah. Dikatakan meskipun mereka itu sudah sepakat siapa yang pertama kali masuk, itu yang menaruh Hajar Aswad, tapi kalau ketika itu bukan Nabi Muhammad yang masuk, bisa jadi mereka perang, tidak terima. Tapi yang masuk ini orang yang akhlaknya luar biasa, yang cinta kepada kaumnya, yang banyak membantu, yang berkata baik, bersifat jujur, bersifat baik. Maka mereka ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah,
Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau dengan hikmahnya mengajak seluruh orang-orang ketua-ketua kabilah ini untuk memegang kain yang besar, kemudian setiap orang itu memegang kain-kain, pucuk-pucuknya dipegang, di tengahnya ditaruh hajar aswad. Nabi yang mengambil hajar aswad itu ditaruh di kain itu, kemudian mereka semuanya berjalan menuju Ka'bah, kemudian Nabi mengambil hajar aswad dan menaruhnya. Orang Arab hampir saja mereka perang, nggak jadi. Orang Arab merasa dia nggak mulia kalau tidak menaruh hajar aswad, tapi mereka mau kalau Nabi Muhammad yang naruh. Orang-orang Arab ketika itu hampir saja perang dan mereka merasa dihinakan kalau bukan menaruh hajar aswad. Subhanallah, Nabi Muhammad mengajak setiap pemimpin kabilah untuk megangi kainnya hajar aswad. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ketika itu Ka'bah dibangun dalam keadaan tanpa Hijr Ismail, hanya dengan yang persegi empatnya itu ya, tanpa Hijr Ismail. Tapi subhanallah, ada hikmahnya buat kita jamaah ya. Apa hikmahnya? Ka'bah kan dikunci dalamnya. Hijr Ismail ini kan Ka'bah yang nggak dibangun. Akhirnya kita bisa masuk Hijr Ismail. Kalau ditutup semua, bisa jadi kita nggak masuk. Subhanallah, terbuka malah kita bisa masuk. Jamaah barakallahu fikum, ketika Nabi Muhammad SAW umur 35, maka Ka'bah dibangun sekitar 18 hasta. 1 hasta setengah meter. 18 hasta berapa meter? 9 meter. Kemudian Ka'bah yang dibangun ke berapa sekarang? Kelima. Ya. Pertama oleh Nabi Ibrahim, kedua sama Amalik, ketiga sama Jurhum, keempat oleh Nabi Muhammad SAW, yang kelima kemudian ketika terjadi peperangan di Mekah. Ketika terjadi peperangan antara Abdullah ibn Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Ketika terjadi peperangan itu, maka Ka'bah kembali rusak. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Abdullah bin Zubair. Dia menguasai kota Mekah dan dia membangun kembali Ka'bah. Ditambahi 10 hasta. Berarti tambah 5 meter. Tadi 9 ditambah 5, 14 meter. Kemudian ketika Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah, dia ini dengar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ibunda Aisyah yang tantenya Abdullah bin Zubair berkata, ketika Fathul Makkah, Nabi SAW berkata, "Wahai Aisyah, laula anna qaumaki hudatsa'u ahdin bil Islam, lanahattul Ka'bah wa ja'altu laha babain." Wahai Aisyah, kalaulah bukan orang-orang ini mereka baru masuk Islam, sungguh akan aku jadikan Ka'bah ini dengan bangunannya Nabi Ibrahim yang asli. Hijr Ismail itu dibangun juga, dan aku jadikan Ka'bah itu 2 pintu, bukan 1 pintu. Jadi Abdullah bin Zubair berpendapat, Nabi kan pinginnya seperti ini, tapi dulu nggak jadi karena mereka orang-orang baru masuk Islam. Istilah kita mu'allaf. Saya sampai Arab ngomong sama teman, mu'allaf nggak ada yang tahu, dikiranya mu'allif ngarang kitab. Ini ternyata bahasanya Islam Indonesia. Kemudian dibangun oleh Abdullah bin Zubair seperti itu, dengan tingginya ditambahkan 5 meter, Hijr Ismail dimasukkan, pintunya ada 2. Kemudian Abdullah bin Zubair kalah. Maka Mekah dikuasai oleh dinasti Umayyah dan dibangun kembali oleh dinasti Umayyah, seperti sebelumnya.
seperti bangunannya orang Quraisy. Dikembalikan pintunya satu. Dikembalikan Hajar Ismail hanya pondasinya aja sekitar setengah meter, 70 cm. Nggak sampai ke atas, nggak sampai berapa? 14 meter. Iya. Kemudian itu yang ke-6 sudah ya, sama Umayyah. Kemudian ketika di zamannya dinasti Umayyah juga, di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu beliau di tahun 86 Hijriah menjadi gubernur Madinah. Di tahun 90 Hijriah beliau sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Abdul Aziz punya keinginan untuk mengembalikan Ka'bah pada bangunan aslinya sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bermusyawarah dengan para ulama-ulama di zaman itu. Maka para ulama di zaman itu memberikan wasiat dan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz, jangan biarkan seperti itu bangunan yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunan yang enggak dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mau, Nabi Muhammad bangun lagi. Tapi Nabi Muhammad enggak bangun lagi, sudah biarkan seperti itu kata para ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian disebutkan Ka'bah ini pernah runtuh, pernah rusak lagi ketika di zamannya dinasti Utsmani. Di zamannya dinasti Utsmani. Ya. Kemudian dibangun kembali oleh dinasti Utsmani. Dan saya juga dapat kabar bahwa di zaman kerajaan Arab Saudi bukan dibangun kembali tapi diperkokoh. Ya. Ditambahi semennya, direnovasi, bukan dihancurkan kemudian dibangun lagi, tapi diperkokoh di zaman dinasti Saudi. Jamaah barakallahu fikum, pernah saya umroh kemudian orang tanya, Ustadz, tapi itu bangunan lama ya? Saya bilang, kita nggak nyembah bangunan, kita nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan Ka'bah, kita menghadap kepada Ka'bah karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Ka'bah karena itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ketika kita Allah berikan kemudahan untuk umrah, untuk haji, di depan Ka'bah kita berdoa seakan-akan mintanya ke Ka'bah. Hati-hati syirik. Kita mintanya ke siapa? Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Ya. Jamaah barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk memuliakan Ka'bah. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahwa para sahabat itu berdoa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabah. Wazid man azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa takriman wa mahabah. Ya Allah, tambahkanlah untuk rumah ini kemuliaannya, keagungannya, kehaibahannya. Ya Allah, berikanlah kepada setiap orang yang menziarahi, yang datang ke rumah ini dan mereka mengagungkan rumah ini, tambahkanlah baginya kemuliaan, keagungan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini disebutkan doanya para sahabat. Bukan doa Nabi SAW, tapi doanya para sahabat. Mereka berdoa seperti ini ketika melihat Ka'bah. Jamaah barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah di hadapan Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke Hijr Ismail, untuk mencium Hajar Aswad, untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dari peristiwa Nabi SAW membangun Ka'bah ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah
Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tidak terjadinya peperangan besar antara saudara-saudara Quraisy. Kemudian ketika itu mereka punya orang yang sangat diagungi sebagai hakim, sebagai orang yang dijadikan suri tauladan, namanya Mughirah. Tapi ketika Nabi Muhammad yang menaruh Hajar Aswad, maka orang-orang Arab ini lebih-lebih lagi memuliakan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebelum jadi nabi sudah sangat-sangat dihormati lagi. Wah, ini yang naruh Hajar Aswad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua kemuliaan ketika pembangunan Ka'bah ini. Yang pertama adalah kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi muslih, memperbaiki keadaan umat, enggak jadi perang. Yang kedua, ketika orang-orang ini mereka berlomba-lomba untuk menaruh Hajar Aswad, manusia berlomba sampai mereka mengangkat pedang dengan darah. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang bisa kita pelajari juga adalah, subhanallah, lihatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan ini, kemudian beliau enggak sombong dan beliau mengenakkan hati orang-orang para pemuka kabilah ini, dinyamankan, disenangkan juga. Nabi enggak ngambil Hajar Aswad sendiri kemudian ditaruh di Ka'bah, enggak gitu. Tapi Nabi ambil kain, pemuka kabilah disuruh pegang, maka mereka semua bahagia dengan kedudukan ini. Meskipun gak megang Hajar Aswad langsung, tapi mereka yang mengantarkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sangat mudah caranya, tapi orang-orang Arab semuanya tambah senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum, dari sini juga menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hakim, orang yang hikmah. Sebelum beliau menjadi nabi, ketika ada masalah, beliau bisa memberikan solusi yang terbaik dan termudah. Sangat baik solusi beliau dan sangat mudah. Cuman dengan kain sangat mudah sekali dan baik sekali, diterima luar biasa oleh orang-orang Arab. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian pembahasan setelahnya yang kaitannya dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Di antaranya adalah pertama, kabar bahagia yang disebutkan oleh seluruh nabi, kabar bahagia yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah, bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka, bukan selain dari mereka. Tapi ya Allah, utuslah dari mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatika, yang rasul ini membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitabmu, wal hikmah, mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, menyucikan hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, engkau maha hakim, maha hikmah ya Allah. Jamaah barakallahu fikum, di dalam kitab-kitab samawiyah, apa kitab-kitab samawiyah itu? Kitab-kitab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Taurat, Injil, Zabur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran,
alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim. Adapun mereka yang mengikuti nabi yang tidak bisa membaca, yang mana nabi ini telah mereka dapatkan tertulis di dalam kitab mereka yaitu Taurat dan Injil. Mereka tahu bahwa nabi ini mengajak mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan-keburukan, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam Taurat dan Injil sudah ada kabar bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum ada. Ketika itu ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa alaihi salam. Ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam ada Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka ini sudah memberi informasi kepada umatnya bahwa nabi terakhir adalah nabi yang tidak bisa membaca, nabi dari Arab, nabi yang mengajak kepada kebaikan, nabi yang melarang dari keburukan, nabi yang menjelaskan ini makanan halal, ini makanan haram. Disebutkan mereka ahlul kitab menghalalkan semau mereka dan mengharamkan semau mereka. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar gembira sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan Nabi Isa alaihi salam datang membawa kabar bahagia bahwa nabi terakhir nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebutkan Ahmad. Ya. Ahmad artinya orang yang memuji. Adapun Muhammad orang yang dipuji. Sama-sama dari kata hamd yaitu pujian. Kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari seluruh nabi untuk menyampaikan kepada umatnya, bukan cuma Nabi Musa, bukan cuma Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, tapi seluruh nabi mengetahui nabi terakhir, hamba-hamba Allah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama atainakum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari seluruh nabi, Allah Subhanahu wa taala berkata, akan datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang telah kalian sampaikan. Kalau nabi ini datang, kalau rasul ini datang, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Pasti kalian itu harus beriman kepada nabi ini. Kalian para nabi kalau mendapati nabi ini harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian harus membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala aqartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian berjanji? Maka mereka menjawab, qalu aqrarna, kami berjanji ya Allah. Maka seluruh nabi mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat diberitahu oleh nabinya bahwa nabi terakhir nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat diberitahu oleh nabinya kalau ada nabi bernama Muhammad, bernama Ahmad, maka harus diikuti, maka harus ditolong agamanya.
Jamaah barakallahu fikum, di dalam Taurat dan Injil banyak apa? Yang dirubah. Ya. Dan subhanallah, terdapat di dalam Taurat bernama Samirah, dan juga di dalam Injil Barnaba yang ditemukan di laut mati, bahwa ini buku Injil Barnaba kemudian Taurat Samirah disebutkan di abad ke-5 Hijri, di abad ke-5 Masehi, dilarang untuk disebarluaskan oleh gereja-gereja tatkala itu. Ya. Kemudian ada namanya makhtutat. Ada namanya makhtutat, ini buku-buku manuskrip. Manuskripnya Injil Barnaba ini ketemu dan didapati di dalamnya, di dalam pasal ke-41, fahtajaballahu, dengan bahasa Arabnya, fahtajaballahu wa taradahumal malaku Mikhail minal firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dan mengusir mereka berdua, maksudnya Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, dari surga Firdaus. Yang mengusirnya malaikat bernama Mikhail. Kemudian falamma iltafata Adam ra'a maktuban fawqal bab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Adam ini menoleh, beliau melihat di atas pintu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada di Injil Barnaba, atau disebut Barnabas. Jamaah barakallahu fikum, kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu yang ada di kitab-kitab samawiyah sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang sampai kepada kita dari orang-orang yang telah membaca Taurat dan Injil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kemudian masuk Islam, orang-orang yang mengakui memang Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Ada Taurat, ada Injil. Mereka kemudian banyak yang mengatakan, menyembunyikan kebenaran kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara mereka ada orang-orang baik. Di antara mereka ada orang-orang jujur. Di antara mereka ada orang-orang yang kemudian masuk Islam. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Di antaranya adalah ada ceritanya Salamah bin Waqash. Ini orang Ansor. Namanya siapa? Salamah bin Salamah. Namanya Salamah bin Salamah. Bapaknya Salamah, lamnya panjang. Anaknya Salamah. Kata Salamah bin Salamah, aku pernah berada di rumahnya Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal. Mereka punya tetangga Yahudi, yang Yahudi beriman, kemudian datang kepada kita. Dan dan orang Yahudi ini berkata tentang Yaumul Qiyamah, tentang semua orang dimatikan, kemudian semua orang dihidupkan, tentang adanya hisab, adanya timbangan, adanya kehidupan setelah kematian. Orang Yahudi ini bicara ke siapa? Orang-orang Madinah yang belum beriman, belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ini nyembahnya patung dan tidak percaya habis mati ada kehidupan. Maka orang-orang Madinah ketika itu berkata kepada si Yahudi, ngawur ente. Maka kemudian disebutkan orang-orang Madinah berkata, apa tandanya? Maka orang Yahudi ini berkata, tandanya adalah
nanti akan datang seorang nabi yang diutus di Arab ini. Dan orang Yahudi ini menunjuk kepada Mekah sampai Yaman. Nanti di daerah Arab ini, Mekah, Yaman ini akan ada seorang yang diutus menjadi nabi. Orang-orang Madinah berkata, "Wa mata narahu?" Kapan kami bisa melihatnya? Kata orang Yahudi ini menunjuk kepada Salamah bin Salamah yang masih remaja, masih kecil ketika itu. Nanti ini pasti anak kecil ini kalau dia tumbuh dewasa pasti akan melihatnya. Pasti akan mendapati seseorang yang mengaku sebagai nabi. Karena bentar lagi akan keluar nabi ini, akan diutus nabi ini. Dan subhanallah jamaah, فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. Subhanallah, malam demi malam, hari demi hari, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah utus seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansor beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Yahudi tadi enggak mau beriman. Kemudian dikatakan kepada Yahudi itu, dikatakan kepada Yahudi itu, "Wailaka ya fulan, alasta billadzi qulta lana fihi ma qulta?" Qala bala wa laysa bihi. Kemudian orang-orang Ansor berkata kepada Yahudi ini, "Wahai orang Yahudi, bukankah engkau dulu yang mengajari kepada kami kalau akan ada yaumul qiyamah, hari pembalasan, ada macam-macam di yaumul akhirat? Bukankah engkau yang berkata kemudian akan ada nabi yang menjelaskan semua ini?" Kata orang Yahudi ini, "Iya betul, tapi bukan orang itu nabinya." Nyiasati. Jamaah barakallahu fikum. Waktu adzan berapa menit lagi? 1 menit. Baik. Jamaah barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, saya sudah sampaikan kepada takmir, saya sudah mohon izin. Jadi jamaah barakallahu fikum, saya membangun pesantren, meneruskan pesantren, luasnya 1,3 hektar. Awalnya rumah tahfidz, saya kembangkan menjadi MTS, mondok di dalam, sekolah di dalam, tidurnya di dalam pondok. Ya. Kemudian saya ingin merangkul santri-santri, yatim, piatu, maksudnya juga membantu mereka, dan yatim dan juga du'afa dari fakir miskin. Jamaah barakallahu fikum, oleh karenanya, tapi untuk membantu mereka kita perlu untuk gotong royong, ya, perlu untuk saling membantu. Nah, ini ada celengan, ya, ingin saya bagikan, ya, bentar lagi dibagikan. Saya ada tim donasi di pondok. Antum tahu di bis dikasih, ya, kasih jahe, permen jahe. Kalau mau diambil, nggak mau dikembalikan. Ya, kalau bisa diambil monggo, nggak diambil dikembalikan monggo. Kemudian jamaah, kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat berdoa kepada orang yang bersedekah setiap harinya. Di pagi hari ada orang bersedekah, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah ini tambahan di rezekinya. Kemudian ada orang yang pagi hari enggak sedekah, maka malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang seret ini, berikanlah ketidakberkahan dalam hartanya, berikanlah kehancuran dalam hartanya. Sampai-sampai di antara ulama salaf ada yang berpendapat sedekah setiap hari ini wajib. Sampai-sampai seperti itu. Tapi enggak, jumhurul ulama berpendapat sedekah setiap hari hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Zakat.
Jamaah, mendengar hadis ini, kita biasanya umat Nabi Muhammad SAW ingin untuk sedekah setiap hari. Ingin untuk sedekah setiap hari. Tapi terkadang nggak sempet, tapi terkadang nggak tahu mau kemana sedekahnya. Ya. Ini sekarang antum difasilitasi untuk sedekah setiap hari. Setiap bulan sedekahnya diambil, nanti tim itu mengambil. Ketika antum sekarang mau untuk menerima celengan ini, ditulis namanya, alamatnya, nomor teleponnya, kemudian nanti sama tim bendahara pondok akan mendapatkan konfirmasi bahwa Anda telah terdaftar sebagai donatur di Yayasan Darul Hijrah. Ya. Jadi terkonfirmasi, bukan cuman sama tim donasinya, tapi juga sama bendaharanya sampai datanya ke bendahara. Jadi insya Allah aman. Sedekah yang antum sampaikan benar-benar akan disampaikan kepada fakir miskin, untuk mereka thalabul ilmi, dan juga kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar pesantren. Kemudian subhanallah, jihad yang paling afdol sekarang ini adalah jihadnya berilmu, jihadnya thalabul ilmi, jihadnya santri. Gak ada perang sekarang. Ulama ikhtilaf mana yang lebih afdol, jihad fardu kifayah atau thalabul ilmi fardu kifayah, mana yang lebih afdol? Ulama ikhtilaf. Tapi sekarang gak ada jihad fardu kifayah di Indonesia. Berarti yang lebih afdol adalah thalabul ilmi fardu kifayah. Sekarang antum kami fasilitasi untuk sedekah sebaik-baik amalan fardu kifayah di muka bumi ini. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Silahkan adzan. Naam jamaah barakallahu fikum. Kemudian disebutkan bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu menyebutkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Taurat. Kata beliau, "Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an." Demi Allah, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah dikabarkan di dalam Taurat dengan berbagai macam sifatnya yang ada juga di Al-Qur'an. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai nabi, sesungguhnya aku," kata Allah Subhanahu wa taala, "mengutusmu sebagai nabi syahidan, yang menjadi saksi untuk umatmu, wa mubassyira, membawa kabar bahagia, wa nadhira, membawa kabar peringatan." Ini juga ada di Taurat bahwa nabi terakhir ini yang dibawa. Kemudian di dalam Taurat disebutkan, "Anta abdi wa rasuli," engkau adalah hambaku dan utusanku. "Samaitukal mutawakkil," aku berikan nama kepadamu sebagai mutawakkil, orang yang bertawakal. "Laisa bifadhin wala ghalidhin," bukan orang yang keras dan temperamen. "Wala sahabin fil aswaqi," bukan orang yang mengeraskan suaranya di pasar-pasar. "Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata," dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. "Walakin ya'fu wa yaghfir," tapi nabi ini dia memaafkan dan mengampuni. "Walan yakbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja," dan tidak akan nabi ini wafat meninggal melainkan agama yang bengkok ini sudah diluruskan. Maksudnya agama yang bengkok apa? Agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dirubah-rubah sama orang-orang Arab. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW meninggal kecuali agama ini sudah tegak, kecuali agama ini sudah jelas semuanya. Dan mereka berkata, "La ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan ummiyan." Nabi Muhammad SAW akan membuka mata-mata yang buta, wa adhanan summan, kuping-kuping yang tuli, wa quluban gulfan, dan hati-hati yang terkunci. Ya, ini ada di Taurat. Ya, ini ada di
Taurat. Dijelaskan Nabi terakhir di Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini sifatnya. Dijelaskan di Taurat. Dan juga kata Ka'ab al-Ahbar. Ini Ka'ab al-Ahbar, orang Yahudi. Ya. Yang kemudian masuk Islam. Kata beliau, "Inni ajidu fit Taurati maktuban." Sungguh aku mendapati di dalam Taurat tertulis Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. La fadhun wala ghalidh, orangnya enggak kasar, enggak temperamen. Wala sahabin fil aswaq, orangnya enggak bicara keras kalau di pasar, bukan orang yang mengangkat suara ketika di pasar. Wala yajzi sayyi'ata bisayyi'ah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, orangnya memaafkan. Ummatuhu al-hammadun, umatnya itu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya bihamdi yahmadun Allah fi kulli manzilah, umatnya itu selalu bertahmid di setiap saat. Wa yukabbirunahu ala kulli najdin, senang bertakbir Allahu akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhi'un atrafahum, mereka ini membasuh pucuk-pucuk tubuh mereka, ada di Taurat. Umatnya Nabi Muhammad wudu ada di Taurat. Saffuhum fis salati wa saffuhum fil qitali sawa, barisan mereka ketika solat dan ketika jihad sama barisannya, sama-sama rapi, sama-sama lurus. Munadihim yunadi fi jawwis sama, lahum fi jawfil laili dawiyun kadawin nahli. Mereka dipanggil dari langit, dan mereka kalau malam hari itu suaranya seperti lebah. Gimana maksudnya? Zikir. Antum tahu suasana kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kalau jam 3 nggak sepi kayak di sini, rame. Orang berzikir dan berdoa, ya. Kalau mau tahu suasana seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika waktu subuh, sebelum subuh rame, datang ke pondok-pondok. Suaranya seperti lebah. Jam 3 sudah kayak lebah. Pada zikir, ngaji, persiapan setoran Al-Quran setelah subuh. Ya. Subhanallah. Makanya saya punya cita-cita hidup mati di pondok. Karena subhanallah, kumpul sama santri, kumpul sama anak-anak soleh, kumpul sama anak-anak yang belajar ngaji. Ya. Subhanallah. Itu sebuah nikmat yang saya dambakan, yang saya inginkan. Ingin juga enggak, Pak? Kalau gitu saya buka kaplengan di pondok ini. Enggak ya, enggak jualan, enggak boleh jualan di masjid. Dan enggak ada ya, enggak ada. Kalau jualan di masjid, kata Nabi SAW, kalau engkau melihat orang jualan di masjid, katakanlah la arbahallahu tijaratak. Ya Allah, semoga engkau tidak memberikan keuntungan di dalam bisnisnya. Itu kalau kita lihat orang jual beli di masjid, ucapkan doa itu. Sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Naam. Kemudian kata Ka'ab al-Ahbar, aku mendapati di dalam Taurat mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa mahjaruhu bi Tobah, tempat hijrahnya di Tobah. Tobah ini nama lain dari Madinah. Wa mulkuhu bis Syam, dan kerajaannya di Syam. Dan benar, Islam menguasai Syam dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang. Kemudian jamaah, para ulama ahlul kitab juga menyebutkan tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi yang menyebutkan siapa? Ka'ab al-Ahbar. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan disebutkan ulama-ulamanya ahlul kitab juga berkata seperti itu. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Ini ada ceritanya khusus ya, Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia, bapaknya pembuat patung, kemudian dia ini mencari iman, datang ke pendeta Yahudi, datang ke pendeta Nasrani, sampai terakhir dia awalnya itu dapat guru-guru yang enggak benar, ternyata ngambil uangnya umat dan sebagaimana, sampai gurunya terakhir yang benar sebelum meninggal. Salman bertanya, "Wahai guru, kalau engkau meninggal saya kemana?" Maka gurunya berkata, "Pergilah ke daerah Hijaz, pergilah ke daerah Arab, nanti akan ada nabi yang diutus." Sampai-sampai Salman Al-Farisi ini
sebagai orang yang merdeka rela menjadikan dirinya budak di Madinah. Maka ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia langsung mengetes Nabi Muhammad, ngasih makanan. Ya, wahai, belum mengatakan Rasul, tapi ini sedekah. Maka Nabi Muhammad memberikan kepada orang lain. Ini hadiah, maka Nabi Muhammad memakannya. Kemudian Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar jamaah, satu hal lagi. Dan orang-orang Yahudi dulu, selain mereka menasehati orang-orang Arab, yang tadi kan ada yang menasehati orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj, orang Madinah. Ada juga tersebar di antara orang-orang Yahudi itu, mereka itu kalau musuhan sama orang-orang Arab, Ansor, karena mereka ini nggak pernah akur. Kalau sudah musuhan, pasti orang-orang Yahudi ini berkata, nanti kalau datang Nabi, kita habisi kalian sebagaimana kaum Ad, kaum Tsamud habis. Mesti ucapannya seperti itu. Jadi orang-orang Arab Ansor ini, ketika mereka datang mau haji, kemudian ketemu sama Nabi SAW di Aqabah, kemudian Nabi mengatakan dirinya sebagai Nabi, bukan hal baru bagi orang-orang Aus dan Khazraj. Loh, ini kan yang katanya orang-orang Yahudi di kampung. Kok sekarang nawarkan Islam kepada kita, mengatakan Nabi kepada kita? Maka orang-orang Aus dan Khazraj pulang ke Madinah dan membawa agama Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ternyata nabinya bukan dari Yahudi. Jadi tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat jelas sebelum beliau jadi nabi. Termasuk diantaranya apa? Orang-orang Yahudi berkata, kami bunuh kalian nanti seperti matinya orang-orang Ad dan Tsamud. Barakallahu fikum jamaah. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha.